Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Cirebon. Bangunan ini dikenal dengan nama Masjid Agung Cirebon, atau Masjid Sunan Gunung Jati, karena dibangun saat pemerintahan Sunan Gunung Jati tahun 1498 Masehi. Masjid ini merupakan masjid tertua di Cirebon, dan terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Bangunan ini juga menjadi salah satu masjid yang dibangun oleh Wali Sanga secara gotong royong. Masjid ini dibangun atas prakarsa Sunan Gunung Jati, dibantu oleh Wali Sanga. Beberapa tenaga ahli untuk membantu membangun masjid, dikirim oleh Raden Patah dari Demak. Selain Sunan Gunung Jati, anggota Wali Sanga yang berperan besar dalam pembangunan masjid ini adalah Sunan Kalijaga. Beliau memimpin pembangunan dengan bantuan arsitek dari Kerajaan Majapahit bernama Raden Sepat. Seperti Masjid Agung Demak, di masjid ini juga terdapat saka guru, atau tiang utama, yang dibuat dari tatal, yaitu pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan. Saka guru ini melambangkan kesatuan atau kegotong royongan. Konon katanya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun hanya semalam, mulai dini hari, kemudian keesokannya telah digunakan untuk salat subuh. Nama Sang Cipta Rasa dapat diartikan sebagai rasa dan kepercayaan. Pada zaman dulu, penduduk Cirebon menamainya Masjid Pakungwati, karena terletak dalam komplek Keraton Pakungwati. Namun sekarang, masjid ini terletak di depan Keraton Kasepuhan. Masjid ini bentuknya hampir sama dengan peninggalan kerajaan Islam lainnya, beratap limas bersusun 3, dan ukurannya semakin ke atas semakin kecil. Terdapat 2 bagian ruangan masjid, yaitu ruang utama dan serambi. Ruang utama berukuran 17,8 x 13,3 meter, terdiri dari 6 ruangan, dikelilingi tembok 3 meter. Di dinding ada 9 pintu, yang melambangkan 9 anggota Wali Sanga. Di ruang ini terdapat 30 tiang bulat berdiameter 40 cm, berdiri di atas umpak-umpak. Beberapa bagian dinding masjid dihias lubang angin berbentuk belah ketupat bergigi, serta pilaster berhias motif teratai dan sulur. Di ruang ini juga terdapat mihrab, mimbar, dan maksurah. Atap mihrab berbentuk lengkungan, berhias motif bunga matahari dengan lidah api dan sulur-sulur, yang disangga menggunakan tiang. Mimbar masjid bernama Sang Renggakosa, letaknya di utara mihrab, dan tidak menempel di dinding.
Ada dua maksurah atau pagar berbentuk palang kayu untuk tempat sholat, yaitu maksurah Sultan Kesepuhan, terletak di kiri mimbar, dengan pintu masuk di sisi barat. Serta maksurah Sultan Kanoman, terletak di selatan, dengan pintu masuk di bagian timur. Serambi masjid terbagi menjadi dua bagian, yaitu serambi dalam dan luar. Serambi dalam terdiri dari serambi selatan, timur, utara, dan barat. Serambi di selatan ruang utama bernama Prabayaksa, dan serambi timur dinamakan Pemandangan. Di serambi utara terdapat sebilah rotan, yang berfungsi sebagai penjemur baju Sunan Kalijaga. Ada juga beduk Sang Guru Mangir, atau Kiai Buyut Tesbur Putih, yang panjangnya mencapai 1 meter dengan diameter 80 cm. Serambi luar terdiri dari serambi timur, selatan, dan utara. Serambi timur berjumlah 2, berbentuk persegi panjang dengan ubin berwarna merah tua, tanpa dinding, dan atapnya berbentuk limas. Serambi selatan berfungsi sebagai tempat sholat kaum perempuan atau pawastren. Sementara serambi utara berdampingan dengan serambi Pemandangan. Saat ini, saka guru masjid disangga tiang besi untuk menopang kayu yang mulai menua. Masjid ini masih digunakan untuk kegiatan ibadah. Ruang utama hanya digunakan untuk sholat Jumat dan acara khusus keraton. Sedangkan kegiatan ibadah lainnya dilaksanakan di serambi timur, dekat dengan pintu masuk halaman masjid. Mihrab terbuat dari batu alam putih, dihiasi dengan ukiran yang memiliki makna. Ukiran ombak atau lautan, disebut juga mungal, bermakna agar imam tak hanya fasih dalam bacaan sholat, namun juga luas pengetahuannya. Ukiran gunung, disebut mangil, bermakna agar seorang imam mempunyai jiwa tegar, tegas, dan tak mudah goyah dalam situasi apapun. Ukiran matahari, disebut mangup, yang memiliki arti agar imam memberikan rasa aman dan ketentraman bagi semua jamaah. Di luar ruangan terdapat 2 sumur tua, yang masih terjaga, dan masih mengalirkan air. Jamaah menyebutnya sumur Zam-Zam, atau sumur Syahadatain. Sumur ini masih digunakan jamaah untuk berwudu sampai sekarang. Dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, untuk mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.